Tapi apa ya menurut lo yang harusnya bisa diperbaiki di rezim Prabowo ini? Enggak, rezim Prabowo itu nggak bisa diperbaiki, diganti itu. Maksudnya gimana sih? Ya kabinetnya dibatalin dulu. Yang 100 orang itu? Ya digantilah 102-nya. Wah lu gimana kalau 100 orang itu diganti semua, nggak punya pekerjaan, beban Gibran makin gede dong, 19 juta plus 100. Ini nggak ada urusan dengan Gibran, ini soal momentum. Momentum ini apa hubungannya antara momen dan tum? Ya, itu hubungan lagi. antara monyet, menteri dan tum. Jadi edit ya. Enggak. Ya kan Pak Prabowo juga bertanya, boleh nggak saya bilang bajingan? Terus? Dia nanya ke gue sebetulnya, padahal gue udah pernah bilang tuh Jokowi bajingan tolol. Kan nggak bisa gue bilang Prabowo hal yang sama, karena dia bukan Jokowi, begitu bedanya. Nah terus? Lalu edit sendiri kan? Enggak, gue nggak edit sendiri. Enggak, jadi balik lagi ke pertanyaan gue. Itu udah lo jawab tadi yang pertama, diganti rezimnya 100 orang itu. Terus? Ya mesti diganti, gini nih. Prabowo bikin perjanjian politik dengan partai-partai. Ya. Okay? Dia berlaku 5 tahun. Normatifnya begitu. Tapi isi dari perjanjian politik adalah kapasitas menteri-menteri ini diuji setiap tahun. Ini udah 2 tahun kapasitasnya nggak ada. Dengan sendirinya perjanjiannya mesti batal. Batal demi akal sehat dong. Masa 2 tahun lagi masih begini? Ya marah lah Bem. Siapa yang bakal marah tuh? Tio pasti marah tuh. Tio nggak pernah marah, dia ngamuk. Yang marah itu adalah murid gue di FKUI. Siapa? Fatma itu. Fatima lah. Fatima dia marah, biar sama Tio ngamuk gitu. Jadi menurut lo satu-satunya cara rezim ini overhaul itu diganti semua tuh. Semua. Wapres enggak, Wapres? Ya Wapres kan bagian dari gue cari istilah yang aman nih. Bagian dari incapacity gitu. Mudah-mudahan dia nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi kalau menteri terus gini, kan itu udah 100 orang diganti. Itu diganti 100, diganti orang baru 100 lagi atau lebih kecil sebaiknya? Ya diganti 2 pun cukup. Kalau dua orang itu otaknya setara dengan yang 100 itu. Karena cuma ganti kualitas, bukan ganti kuantitas. Nah, Bowo kan janjikan waktu itu kapasitas besar ini justru dimaksudkan untuk dipamerkan supaya bisa dipenggal-penggal. Kalau kabinetnya Pak Prabowo cuma 7, nggak mungkin dia ganti karena pasti efisien. Ini udah boros, nggak mikir itu. Diganti yang mestinya nggak bisa diganti karena itu 5 tahun lagi itu. Sorotan paling panas dalam perbincangan ini muncul saat Rocky Gerung menyampaikan opininya bahwa pemerintahan Prabowo membutuhkan perubahan besar, bukan sekedar perbaikan. Ia mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet, mempertanyakan kapasitas para menteri, serta menilai perombakan kabinet menjadi langkah yang patut dipertimbangkan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai pandangan pribadi narasumber dalam diskusi dan berpotensi memicu perdebatan luas di ruang publik. Nggak, kalau lo ngeliat Prabowo sekarang ya, terus ada yang bilang, wah ini sih sebentar lagi jatuh nih, menurut lo? Iya, itu kalau lihat surveinya, Saiful Mujani drop jauh dari 81 ke 51. Tapi kalau kita balik misalnya, negatif impressionnya Prabowo berakibat apa pada wakil presidennya tuh. Lalu orang mulai ragu tuh. Ya kalau Prabowo tinggal 51%, itu artinya Gibran tinggal 2%. Kan ini satu paket. Jadi kita mesti lihat Prabowo itu drop elektabilitasnya atau likability-nya. Ya karena ada Gibran di situ. Coba Henry Satrio ada di situ. Itu pasti lebih turun lagi. Jadi kalau Gibran misalnya demi mungkin secara konstitusi masih bisa dipersoalkan asal usul genealogi dari kehadiran dia sebagai wapres dimulai di DPR, diproses, itu pasti naik lagi tuh. Legitimasi pada presiden. Karena diam-diam orang merasa ya presiden sendirian tuh, si wapresnya ngapain di situ. Itu yang mesti diterangin, tapi mungkin Saiful Mujani nggak mau analisis faktor itu kan. Jadi menurut lo sampai nih 2029? Omongan orang-orang, wah ini nggak nyampe 2029 nih. Dia pasti sampai kalau dia lakukan apa yang kita bicarakan tadi, radical break. Ganti semua. Ganti, kalau nggak diganti, ya minggu depan juga nggak nyampe. Dan gue kira nanti minggu depan pasti ada overhaul habis-habisan, ada
ya ada pembersihan yang lebih radikal. Tapi mungkin dicicil sampai Oktober. Ini dugaan gue, bukan karena pembicaraan dengan seseorang. Segmen paling kontroversial muncul ketika Rocky Gerung menyinggung kembali polemik ijazah Gibran dan Jokowi. Dalam perbincangan tersebut, ia menyampaikan serangkaian klaim, satire, dan opini mengenai isu yang masih menjadi perdebatan publik, serta menilai keterbukaan diperlukan untuk mengakhiri polemik. Seluruh pernyataan itu merupakan pendapat narasumber dalam diskusi, bukan fakta yang telah ditetapkan, namun berpotensi memicu perhatian dan perdebatan luas di ruang publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.